namanya. Iya apa iki? Suaranya Mbak Sopo. Lanjut Mas. Oh, soalnya ono suara kok apik. Jadi kelompok Jabriyah ini adalah kelompok yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan takdir. Bagaimana berlebih-lebihannya? Hatta salabu, hingga mereka menghilangkan sama mereka al-abda pada seorang hamba, kudrotahu pada kudrohnya hamba. Jadi saking berlebih-lebihannya, ya, golongan ini menganggap manusia itu enggak punya kudroh apa-apa. Kelompok ini menganggap manusia itu seperti wayang. Nah, maka orang Jawa banyak yang tidak sadar menganut akidah ini, Jabriyah ini. Ya. Jadi kelompok Jabriyah ini menganggap manusia seperti wayang, ya, seperti wayang kulit, tidak punya kekuatan kudroh apa-apa. Menggerakkan tangannya aja nggak kuat, nggak bisa. Ini tentunya berlebih-lebihan. Jadi kalau tangannya bisa bergerak, itu digerakkan oleh Allah. Kalau matanya berkedip, itu dikedipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan mereka begitu, sehingga manusia mereka tidak percaya dengan adanya pertanggungjawaban amal. Karena pada dasarnya amal itu adalah hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikehendaki, yang diridhoi, dan yang dicintai. Menurut mereka begitu. Ya, padahal sebenarnya memang Allah membuat yang baik dan juga Allah membuat yang buruk. Tapi yang buruk ini sebagai ujian. Sebagai ujian untuk menyaring siapa saja orang-orang yang baik, ya, yang nanti akan layak mendapatkan surganya. Kalau mereka tidak, baik buruk itu ciptaan Allah. Ya, tidak ada pertanggungjawaban, Allah yang membuat semuanya. Menurut mereka begitu. Ya. Wa angkaru, dan mengingkari sapa mereka kaum Jabriyah ayakuna yento ada lil abdi, itu bagi seorang hamba fi'lun apa perbuatan. Jadi menganggap manusia itu enggak punya perbuatan. Sehingga misalnya Pak Pri ngeplak Mas Abu gitu. Loh, apa Pak aku bawa keplak? Sing ngeplak ora aku, sing ngeplak Gusti Allah. Jadi kira-kira begitu. Jadi gak ada pertanggungjawaban. Padahal di dalam Quran, di dalam hadis kan ngeplak orang kan termasuk dolim yang nanti akan dihisab di akhirat. Menurut mereka tidak. Jadi nek diskusi kepenake, di celong Jabriyah ini jak diskusi. Ora saja omong akeh-akeh. Ya. Ngeplak dase ngene ae. Duh, apa Pak kok mbok keplak? Sing ngeplak Gusti Allah, jarimu ngono. Wes selesai. Jadi para ulama dulu tuh cerdas sekali ketika berdiskusi. Maka akhirnya kelompok Jabriyah ini habis. Karena apa? Gak masuk akal. Jadi para ulama begitu. Ya. Ketika diskusi dengan orang Jabriyah itu, moro-moro waplak ndase. Ketika protes, sing ngeplak Gusti Allah kok kowe protes. Akhirnya biasanya kan disaksikan oleh jamaah di masjid. Akhirnya orang yang mengikuti kelompok Jabriyah ini lama-lama habis. Karena apa? Gak masuk akal. Lagi perkara ngeplak ndas wis ora masuk akal, pun sing liyane. Tapi keyakinan mereka di masalah-masalah yang lain masih banyak pengikutnya. Yaitu tadi seperti orang Jawa itu rata-rata berpaham Jabriyah, ya, Jawa awam loh ya.
yang mengatakan bahwa manusia itu seperti wayang. Dalange sapa? Dalange Gusti Allah. Jadi nek ana Baladewa dikeplak Bagong iku sing berkedak sapa? Sing berkedak Pak Dalange. Jadi entuk-entuk ae. Padahal ning kisah Baratayuda yang sebenarnya gak ono jenenge Bagong ngeplak Baladewa iku ora ono. Bagong ngeplak Baladewa, misoi Baladewa iku ora ono. Iku dalange. Ya ganti dalang liyane. Wa anna kulama, dan menurut keyakinan mereka sesungguhnya segala sesuatu khalaqa yang telah menciptakan hu padanya ma Allahu subhanahu faqad radhiya, maka sungguh telah meridhoi sapa Allahu padanya ma wa ahabba, dan telah mencintai sapa Allahu padanya ma. Jadi Allah menciptakan baik dan buruk. Allah menciptakan kebaikan karena Allah ridho dan Allah cinta. Kalau ini masuk. Allah juga menciptakan kejahatan karena Allah ridho kepada kejahatan dan cinta kepada kejahatan. Nah, ini kan bertentangan dengan nas-nas Al-Qur'an. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah tidak cinta kepada kesombongan. Sombong yang menciptakan siapa? Allah. Tapi Allah tidak cinta, tidak suka. Allah benci terhadap kesombongan. Maka hamba-hambanya diperintahkan untuk meninggalkan. Bahkan diancam siapa saja yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Karena al-kibriya, gede, gumedi, itu hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi mereka Allah menciptakan kesombongan, berarti Allah cinta dan ridho terhadap kesombongan. Nah, ini juga enggak masuk akal. Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan setan. Itu untuk apa? Untuk ujian manusia. Biar yang berhak mendapatkan surga itu orang-orang yang tidak mengikuti mereka. Nah, bagi mereka tidak, semuanya itu atas ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala maka diciptakan. Maka tidak ada yang namanya pertanggungjawaban amal. Maka akhirnya para artis kan itu ada. Nah, saya sih terserah Allah lah. Mau ditaruh di surga ya enggak apa-apa. Mau ditaruh di neraka ya enggak apa-apa. Ini nantang sih ini. Karena menganggap surga itu ya ciptaan Allah, neraka ciptaan Allah, jadi sama-sama diridhoi. Dan ini banyak orang-orang Islam ya, khususnya adalah kaum liberal itu berpandangan seperti itu. Nah, itu tentunya salah. Allah memang menciptakan neraka. Allah menciptakan surga. Tapi Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk meraih jalan ke surga dan berlindung ya, atau terhindar dari siksa api neraka. Itu ujiannya di situ. Bukan kok podo-podo makhluk Gusti Allah, aku engko ora apa-apa didokok ning swarga ya ora apa-apa, didokok ning neraka ya ora apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Kita diperintahkan untuk berharap kepada surga dan berlindung agar terhindar dari neraka. Banyak hal nanti yang enggak cocok. Sampai mana tadi? Wa annal ibadah, dan sesungguhnya hamba-hamba Allah laisu itu tidaklah bihajatin itu butuh ilal amali untuk beramal. Jadi menurut mereka hamba-hamba itu tidak
membutuhkan kerja, nggak butuh beramal. Jadi ya wis apa jenenge ongkang-ongkang ae lapo kok angel-angel gawe BMT untuk mendakwahkan ekonomi syariat. Tidak butuh. Ya. Bagi mereka itu manusia ya sudah apa namanya ongkang-ongkang ya tinggal di rumah. Ya. Nanti terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga nggak masuk akal. Yang masuk akal yang bagaimana? Ya manusia itu punya kudroh ya, manusia punya kekuatan amal. Tetapi kekuatan amal itu tentunya terbatas. Ya, batasannya banyak. Batasan tempat, batasan apa namanya persaingan sesama manusia sendiri dan batasan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira pantas ta ora? Nah, contohnya apa? Berkali-kali saya contohkan. Calon presiden loro, rong pasang, presiden wakil presiden rong pasang. Ora mungkin dadi kabeh. Sing dadi sapa? Sing dadi ya sing iso bersaing di antara mereka. Itu di antara keterbatasan kudroh manusia. Dia diberi hak ikhtiar, dia diberi hak amal, tetapi terbatas kemampuan masing-masing. Wala ilal ahdi bil asbabi. Manusia itu enggak perlu ikhtiar. Tidak perlu melakukan sebab-sebab keberhasilan. Tidak perlu melakukan sebab-sebab keselamatan dan seterusnya. Intinya tidak perlu ikhtiar. Karena sesungguhnya apa saja kudiro yang ditetapkan apa alaihim atas mereka hamba saufa ya'tihim itu pasti akan datang. Pasti akan datang apa mahim pada mereka. Ora usah beramal, ora usah ikhtiar. Ya. Nanti Allah pasti akan memberi. Kama sebagaimana yas'umuna menduga sama mereka annal ibadah bahasanya hamba-hamba majburuna itu dipaksa ala af'alihim atas pekerjaan mereka wa annal insana dan bahasanya manusia la qudrata lahu la qudrata itu tidak ada kekuatan lahu baginya hamba tuksiru yang mempengaruhi apa kekuatan fil fi'li di dalam perbuatan. Ini keyakinan mereka. Bal akan tetapi huwa adapun dia insan karisati itu seperti sehelai bulu. Manusia itu seperti sehelai bulu fi mahabirihi di dalam tiupan angin. Nah anginnya ngalor ya, terbang ngalor. Angin yang ngidul terbang ngidul. Sama sekali nggak punya kekuatan. Jadi manusia diibaratkan sebagai sehelai bulu. Sehelai bulu. Di bawah tiupan angin. Walida oleh karena itu taraku meninggalkan sama mereka al-amala pada amal ihtijajan ya, dengan berhujah bil qadari dengan takdir. Kowe kok ora gelem nyambut gawe lha apa? Ora usah nyambut gawe nek takdire mangan ndak mangan. Kowe kok gak salat? Ora usah salat nek takdire mlebu swarga ndak mlebu swarga. Jadi beralasan karena takdir. Dia meninggalkan amal beralasan dengan takdir. Sasi Ramadan kok gak poso. Poso ra poso nek jatahe mlebu swarga ya mlebu swarga. Jadi dia meninggalkan amal, meninggalkan ibadah dengan alasan takdir. Nah, gak iso. Kok gak ngaji? Ora ngaji, ngaji ra ngaji ngono.
wayahe paham syariat ya paham dhewe. Tuas ngaji ora paham-paham. Wa idza amilu, dan apabila beramal sapa mereka orang-orang Jabriyah amalan pada amalan-amalan mukhalafatan lisar'i, yang mukhalafatan yang menyelisih lisar'i terhadap syariat, tanasalu maka menghindar sapa mereka anil mas'uliyati dari tanggung jawab fiha di dalamnya amal. Jadi nek melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, ya itu mereka menghindar dari tanggung jawab. Aja ngombe khamr iku haram. Sing ngongkon ngombe dudu aku. Sing ngombeni Gusti Allah. Mosok ameh di siksa. Aku ngombe sing ngombeni Gusti Allah. Aja mangan babi ya. Sing makani dudu aku, sing makani Gusti Allah. Mosok ameh di siksa gitu. Jadi menghindar dari tanggung jawab. Ora tanggung jawab deh. Menawa nek nglakoni zina ya ngono. Aja zina dosa. Kowe kudu tobat. Sing ngongkon zina dudu aku. Mesti nglakoni ndek-ndek dhewe, salahna Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. Wa taju, dan berhujah sapa mereka bil qadari tentang takdir ya. Ala wuku'iha, atas terjadinya maksiat. Jadi maksiat yang dilakukannya di atas namakan takdir. Zina masa aja zina wis takdirku zina. Aja mendem niku. Minuman haram. Wis takdirku dadi wong mendem, dan seterusnya. Ini jelas tidak masuk akal ya seperti ini. Masuk sing nglakoni ndike sing disalahno Gusti Allah sebagai takdir ngono. Tunggale wong kakean maksiat sing disalahno setan. Wah iya aku lagi khilaf. Aku lagi kebujuk setan. Sing nglakoni ndike setane salah neh. Semakin banyak melakukan maksiat, semakin banyak setan sing salah. Nah ini pikiran-pikiran kelompok yang disebut dengan kelompok Jabriyah, yaitu kelompok yang berkembang pada abad kedua. Jadi sudah masa era tabi'in. Ya, para sahabat sudah tidak ada di situ sehingga tidak bisa mengcounter ide-ide orang-orang Jabriyah ini. Yang mula-mula mengembangkan pemikiran seperti ini adalah Ja'ad bin Dirham. Ja'du bin Dirham. Namanya Ja'ad bin Dirham. Ya. Ini yang mula-mula punya pandangan, punya murid yang sangat cerdas yang bernama Jahm bin Sufyan. Maka nama lain dari Jabriyah ini adalah Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Jadi nanti kalau mendengar kelompok Jahmiyah itu sama dengan Jabriyah, karena Jahmiyah itu dinisbatkan kepada orang yang mempopulerkan. Ini adalah murid dari Ja'ad bin Dirham. Namanya Jahm bin Sufyan. Pada masa Jahm bin Sufyan ini dia bisa menjelaskan dengan menarik ya, karena orangnya ini pintar ya, sehingga banyak kaum muslimin yang berkiblat kepadanya. Maka semakin kuatlah kelompok Jabriyah ini yang juga sering disebut para ulama kelompok Jahmiyah,
karena yang mempopulerkan adalah Jahm bin Sofyan. Setelah sepeninggal keduanya, ya, dan banyak ditentang, maka ada yang mereformasi, dibuat sedikit lunak. Generasi berikutnya adalah Husain bin Muhammad An-Najjar, yang kemudian dikenal dengan Najariyah. Akidahnya hampir sama, cuma diperhalus. Ya, diperhalus. Tidak mutlak seperti yang disampaikan oleh Jahm bin Sofyan. Maka tidak dikenal sebagai Jabariyah atau Jahmiyah, tapi dikenal sebagai Najariyah. Karena dipopulerkan, ya, direformasi oleh Husain bin Muhammad An-Najjar. Husain bin Muhammad An-Najjar ini punya murid yang juga sangat pintar, namanya Dirar bin Amr. Maka Najariyah ini semakin lama semakin berkembang. Nah, itulah sejarahnya. Pada abad kedua lahir sebuah sekte yang bernama sekte Jabariyah atau Jahmiyah, atau yang terbaru adalah Najariyah, yang intinya adalah sama, menganggap bahwa manusia itu tidak punya kudrah, tidak diberi kemampuan untuk amal, tidak diberi kemampuan untuk ikhtiar, tetapi seperti wayang, ya, yang hanya bergerak ketika digerakkan oleh dalangnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqat tarotaba, dan sungguh berakibat apa Jabriyah ala hadhil akidati, atas akidah ini, yaitu Jabriyah, al-fasidatu, apa kerusakan. Waqat tarotaba, dan sungguh berakibat ala hadhil akidati, atas inilah akidah al-fasidah, akidah yang rusak, taktilu kudratil insani, apa menghilangkan kudrah kemampuan manusia. Jadi akidah Jabriyah ini menganggap tidak adanya kudrah manusia. Ya. Jadi manusia dianggap tidak punya kemampuan apa-apa, ya, tidak punya kemampuan nahwa al-islahi, ya, tidak punya kemampuan untuk membangun, padahal faktanya manusia bisa membangun. Kalau bukan karena hawa nafsu manusia, mungkin bumi masih seperti hutan belantara, seperti di daerah-daerah yang belum dijamah manusia kan hutan belantara. Padahal hewan ya sudah ada sejak babi itu sudah ada di Irian, sejak ada Pulau Irian. Ya, tapi tidak pernah berkembang. Ya. Demikian juga daerah-daerah yang lain, ya, daerah-daerah Amazon. Tapi karena adanya manusia itu bisa membangun, ya, diberi hawa nafsu, diberi akal, ya, diberi kudrah, diberi kemampuan untuk membangun. Tidak hanya istilam lisahwatihi, ya, tidak hanya tunduk kepada hawa nafsunya, tapi manusia itu punya kreasi-kreasi, intinya begitu. Manusia bisa berbuat taat, manusia juga bisa berbuat maksiat. Anadzalika, bahwa sesungguhnya hal itu, yaitu
islah, membangun, berbuat maksiat, berbuat taat. Mimma itu termasuk apa saja qadaro yang telah menetapkan hu padanya ma Allah subhanahu alaihi atasnya hamba. Wa ahabba dan mencintai sapa Allah menurut kaum Jabriyah, ya, semuanya itu dosa, maksiat, kemudian apalagi merusak alam, itu adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diridhoinya dan dicintainya. Ini yang enggak masuk akal karena Allah tidak suka terhadap kerusakan. Wa anna kullama, dan sesungguhnya semua apa saja qadara itu telah menetapkan sapa Allahu padanya ma alal abdi atas seorang hamba, sayusibu maka pasti akan menimpa apa mahu padanya insan. Falada iya maka tidak ada dorongan limujahadatin nafsi untuk melawan hawa nafsu. Di anna dalika, karena sesungguhnya hal itu la yuradul qadari, itu tidak berlawanan dengan takdir. Ya intinya seperti itulah ya, yang namanya kaum Jabriyah itu ya menganggap semua yang diciptakan oleh Allah itu baik kebaikan maupun kejahatan itu telah dikehendakinya, diridhoinya dan dicintainya. Ini adalah tuduhan yang sangat tidak masuk akal. Wa ada dan menyebabkan dalika apa yang demikian ila tarkil a'malis sholihati, sehingga karena akidah ini maka manusia meninggalkan amal soleh, wal akhdhi bil asbabi, dan meninggalkan ikhtiar al munjiati yang bisa menolong kehidupan manusia, min adzabillahi, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minas sholati, seperti tidak menegakkan sholat. Ya, alasannya tadi, kok tidak menegakkan sholat? Wis tekdiri. Aku ditekdirno rasa-rasa sholat. Naudzubillah min dzalik. Wasiyamin, juga tidak melakukan puasa. Wa du'ain, apalagi berdoa. Kok leren ndonga lah. Kabeh wis ditentokno Gusti Allah. Nah, kalau Ahlussunnah bagaimana? Ya semuanya harus dilakukan. Sholat harus dilakukan, wajib. Ya. Karena manusia hidup di dunia hanya untuk beribadah. Poso beribadah, doa juga beribadah. Doa itu ya, selain ada harapan baik, doa itu sendiri adalah ibadah. Semua ibadah itu pasti berisi doa-doa. Kita sholat, doa apa enggak? Doa. Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Duh gak ngerti arti sholat ya? Wah kudu melu cah TK itu, dadi nek salat dua bahasa. Nek ndungu wong malah bahaya. Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Semua ibadah itu isinya doa-doa. Kemudian duduk di antara sujud. Allahu Akbar. Rabbi firli. Minta ampun, berdoa. Terus apa? Warhamni, wajburni. Wajburni artinya apa? Kayakan ben iso bayar utang. Pokoknya anggar wajburni eling-eling jumlah utangnya dah. Wajburni, wah utangku 200 juta. Biar apa? Biar cepat
lunas. Nah wis lunas. Tangneh. Jadi semakin sregep lah sholat. Soalnya apa? Terus lunas utang neh. Engko sholat neh. Li'anahu karena sesungguhnya sholat, poso, doa, haji dan ibadah yang lain la faidata min dzalika itu tidak ada gunanya. Menurut orang Jabriyah doa itu tidak ada gunanya, ibadah juga tidak ada gunanya. Karena apa? Wis ditentokno Gusti Allah ndonga bareng. Wis salat mbok apa? Berbu swarga. Swarga wis ditentokno kok kowe somben swarga neraka wis ditentokno. Termasuk sing ini yang ngetren kan artis-artis do murtad itu. Itu juga ke sana. Kafir Islam wis ditentokno Gusti Allah. Engko nek swarga neraka ya ditentokno ora apa-apa. Aku nek didokokne neraka ya ora apa, didokokne swarga ya ora apa. Itu orang-orang yang apa namanya salah di dalam memahami takdir. Kita jangan begitu. Faladhi maka apa saja qadara yang telah menetapkan padanya aladhi Allah subhanahu kainun itu pasti terjadi. Layan fa'u tidak bermanfaat ma'ahu bersamanya takdir doaun opo doa wala amalun dan amal. Nek wis ana takdir ora ana faedahe doa amal gak ana faedahe. Naudzubillah min dzalik fataraku maka meninggalkan sapa mereka al amru bil ma'rufi pada amar ma'ruf wa nahya anil mungkari dan meninggalkan kemulane nek ana wong amar ma'ruf nahi mungkar ku gedhinge sak porpore. Adek leren ana amar ma'ruf nahi mungkar barang lha wis ana takdir. Lho kono ape mendem sewengi ndak karepe. Ape zina nganti sak pedote ya karepe. Leren ana amar ma'ruf nahi mungkar. Karo jenenge amar ma'ruf nahi mungkar. Menghidupkan sunnah itu buancine sak porpore. Ya. Bid'ah, tauhid, syirik itu adalah kalimat-kalimat yang mereka benci. Balam yahtamu dan tidak memperhatikan sama mereka biqomatil huduti untuk menegakkan hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam ora kanggo. Ya, saiki sing kanggo hukum gawane manusia. Li anal jaro iman karena sesungguhnya perbuatan dosa fi nadrihim di dalam pandangan mereka kudira itu telah ditakdirkan oleh Allah la budda minha dan pasti terjadi. Ya memang perbuatan dosa itu pasti terjadi, tetapi terjadinya dosa itu, terjadinya perbuatan yang haram itu adalah untuk ujian. Siapa yang meninggalkan lulus, siapa yang tidak bisa meninggalkan tidak lulus. Waradhahu dan memperoleh sapa mereka lidzulmid dzalimina. Ya, pasti memperoleh sama mereka lidzulmid dzalimina pada kedoliman orang-orang dolim. Ya wis, makanya ditakdirno awake dhewe sebagai rakyat iku kena didolimi apa jenenge? Didolimi wong-wong sing kuat iku ya ora apa-apa, iku bagian dari takdir. Wa ifsadil mufsidina dan kita juga akan merasakan perbuatan fasad yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat fasad. Ora apa-apa, itu bagian dari takdir. Menurut mereka begitu. Tidak perlu adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau Ahlussunnah tidak. Ya memang harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau di suatu kaum ya,
banyak melakukan dosa, banyak melakukan kedoliman, banyak melakukan kerusakan, banyak melakukan kesirikan, kemudian orang-orang yang berilmu tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dibinasakan. Pasti akan dibinasakan. Itu. Makanya ada gunung meletus, banjir bandang, itu adalah teguran seperti itu. Orang-orang yang punya ilmu tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar terhadap kedoliman, kerusakan, ya, maksiat, ya, kemusyrikan yang merajalela, ya, dan seterusnya. Nah, itulah saudara sekalian sekilas tentang kelompok yang bernama Jabriyah atau juga dikenal dengan Jahmiyah atau dikenal yang baru namanya Najariyah. Intinya adalah menolak adanya kudroh atau kudroh itu apa ya? Ikhtiar manusia. Menolak adanya kudroh dan ikhtiar manusia, dan manusia itu hanya wayang saja, yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala, baik melakukan taat maupun melakukan maksiat. Semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, semua telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semua telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bedanya orang melakukan taat maupun maksiat, tidak ada bedanya orang masuk neraka maupun surga. Naudzubillah min. Tentunya ahlu sunnah berbeda pandangan dengan kelompok ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kajian yang telah beliau sampaikan. Semoga kita bisa mengambil ilmu dan manfaat dari apa yang telah beliau sampaikan. Langsung saja mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.